Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pandangan Karen Armstrong terhadap Nabi Muhammad SAW dan terhadap Islam. Karen Armstrong adalah seorang penulis dan peneliti. Beliau lahir pada tanggal 14 November 1944 di Fillmore, Inggris. Beliau juga seorang pengarang, feminis, dan penulis tentang agama-agama Yudaisme, Kristen, Islam, dan Buddhaisme. Pernahkah kalian membaca buku-buku karya Karen Armstrong? Jika kalian pernah membaca buku-buku karya Karen Armstrong, kalian akan tahu kekaguman Karen Armstrong terhadap umat Islam. Saking kagumnya terhadap umat Islam, Karen Armstrong sampai membuat satu buku khusus berjudul Muhammad. Buku ini membahas mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum bersentuhan dengan Islam, Karen Armstrong adalah seorang biarawati. Karen menempuh pendidikan sebagai biarawati Katolik selama 7 tahun. Ia masuk biara di usia remajanya, yaitu 17 tahun. Sebenarnya, keluarga Karen menentang keputusannya untuk menempuh hidup sebagai biarawati. Namun, Karen berkeras pada pendiriannya. Menurut dia, menjadi biarawati bukanlah pelarian, sebab ia bisa bertahan hingga 7 tahun di sekolah tersebut. Dalam bukunya, Muhammad, A Biography of the Prophet, Karen Armstrong, penulis Inggris terkenal, mengungkap sejarah kebencian kaum Kristen Barat terhadap Muhammad SAW yang berurat berakar dalam sejarah. Dalam legenda-legenda di zaman pertengahan di Barat, Muhammad digambarkan sebagai tukang sihir, penderita penyakit epilepsi, seorang yang dikuasai roh jahat, dan penipu berdarah dingin. Bagi kaum muslim, Nabi Muhammad adalah teladan abadi dalam seluruh aspek kehidupan, mulai hendak tidur sampai tidur lagi. Sebagai muslim, kita berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW. Ketika bangun tidur, kita bertanya, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW bangun tidur? Doa apa yang dibaca saat beliau bangun tidur? Saat hendak masuk kamar mandi, kita pun bertanya, bagaimana cara Rasulullah SAW masuk kamar mandi dan doa apa yang dibacanya? Ketika hendak makan, kita bisa meneladani Rasulullah SAW bagaimana cara makan yang baik. Ketika bekerja, kita juga bisa meneladani bagaimana Rasul yang mulia itu bekerja. Ketika memimpin negara, kita bisa mencontoh Rasulullah SAW karena beliau adalah pemimpin negara. Itulah makna uswatun hasanah bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah model yang hidup sepanjang zaman. Meskipun sudah 1400 tahun berlalu, keteladannya tetap hidup dan relevan. Tidak ada satu bangsa, umat, atau peradaban pun yang memiliki suri tauladan yang lengkap yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan tetap relevan sepanjang zaman, selain kaum muslim. Sekagum-kagumnya kaum komunis terhadap Karl Marx, mereka tidak akan menjadikan Karl Marx sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka tidak akan bertanya, bagaimana cara Karl Marx tidur, bagaimana cara Karl Marx berkeluarga, bagaimana cara Karl Marx bertetangga, dan bagaimana cara Karl Marx memimpin negara. Karen Armstrong juga memaparkan sosok Nabi Muhammad sebagai seorang yang luar biasa, yang berbakat, pemberani, dan kompleks. Dia memperlihatkan karakter dan ide-ide Nabi sedemikian kuat untuk mengubah sejarah secara drastis dan menarik jutaan pengikut. Pemaparan Karen Armstrong terhadap Nabi Muhammad adalah suatu cara untuk membendung kebencian Barat terhadap Islam. Ia ingin mengamalkan Nabi Muhammad sebagai founder father pertama dalam Islam kepada Eropa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang berikutnya, yaitu tentang pandangan dari Karen Armstrong tentang agama Islam. Karen Armstrong adalah penulis dan peneliti. Bukunya yang terkenal dan bestseller berjudul Sejarah Tuhan. Di dalam buku Sejarah Tuhan, Karen Armstrong membahas mengenai asal-usul dari 3 agama, yaitu Samawi,
Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Jika kita membaca buku-buku dari Karen Armstrong, kita akan tahu kekaguman Karen Armstrong terhadap umat Islam. Kekaguman Karen Armstrong dibuktikan dengan membuat satu buku khusus berjudul Muhammad, di mana buku ini membahas mengenai kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Persentuhan Karen dengan Islam sebenarnya tidak sengaja. Ketika itu, Karen datang ke Yerusalem untuk sebuah proyek di televisi. Berada di Yerusalem, mata Karen selalu tertarik ke arah kubah keemasan Dome of Rock. Ia sempat dibawa ke dalamnya oleh Ahmed, seorang Muslim Arab yang menetap di Yerusalem. Ahmed adalah supir yang disewa oleh Karen untuk berkeliling di Yerusalem. Karen melihat ada sebuah batu di atasnya, dan Ahmed menjelaskan tentang batu tersebut. Karen juga mendapat aura berbeda ketika memasuki Masjidil Aqsa, yang ia merasa seperti berada di rumah sendiri. Benak Karen berpikir entah bagaimana kitab suci Al-Quran bisa menyentuh pria keras seperti Ahmed yang telah berusia 50 tahun. Kesan ini jua yang membuat Karen makin tertarik mempelajari agama Islam. Puncaknya adalah ketika terbit buku Salman Rushdie, Ayat-Ayat Setan. Novel ini membuat umat Islam di dunia marah karena isinya menghina Nabi Muhammad SAW. Reaksi seperti ini makin membuat citra Islam buruk di mata dunia. Islam dianggap sebagai agama kekerasan. Padahal, kata Karen, Islam sejatinya tidak seperti itu. Atas dasar itulah Karen menulis buku yang berjudul Muhammad. Ia ingin melawan stigma tentang Islam di dunia barat. Dari sudut pandang orang barat, lama-kelamaan Karen makin kagum dengan sosok dari Nabi Muhammad. Baginya, Nabi Muhammad tampil sebagai sosok yang lebih manusia ketimbang Yesus dan Buddha. Menurut Karen, Nabi Muhammad tertawa menggendong cucu meratapi kematian sahabat-sahabatnya. Biarpun mengagumi sosok Nabi Muhammad, Karen tidak lantas menjadi seorang Muslim. Karen tetap memilih sebagai pribadi yang mengakui Tuhan tanpa harus beragama. Mungkin itulah sedikit pandangan dari Karen Armstrong tentang agama Islam yang mana ia sangat mengagumi dan selalu melakukan kajian-kajian terhadap agama Islam. Terima kasih. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.